merilis perkembangan penanganan perkara, dalam hal ini penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Masyarakat bisa melakukan class action atau gugatan perwakilan kelompok terhadap Pertamina terkait kasus korupsi tata kelola minyak, yang berujung pada dugaan pengoplosan produk BBM perusahaan di Pertamina. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenal istilah pembuktian terbalik. Pada kasus BBM blending ini, PT Pertamina harus membuktikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar. Dalam proses uji pembuktian diperlukan pihak ketiga independen. Pemerintah harus cepat mengumumkan hasil inspeksi atau pemeriksaan atas kualitas BBM produk Pertamina, agar publik mendapatkan informasi yang jelas, menyeluruh dan akurat. Nah, kalau kasus korupsinya sih kan berarti sudah ada penanganan ya dari jaksa penuntut umum. Dia melakukan pemeriksaan, penyidikan untuk merumuskan nilai kerugian negara. Jadi atas nama publik, atas nama masyarakat, jaksa sebagai penuntut umum itu dia melakukan upaya-upaya untuk penegakan hukum. Nah, sekarang kalau terhadap warga negaranya memang ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 8 tahun 99. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, jika kita sebagai konsumen merasa dirugikan atau ada akibat dari produk yang kita pakai, yang kita beli, itu memang punya hak untuk melakukan gugatan. Jadi ada sebagai pribadi bisa melakukan gugatan, terus juga ada istilah gugatan kelompok ya, class action. Ada juga misalnya kita dari LSM Perlindungan Konsumen, itu juga bisa melakukan gugatan. Bahkan atas nama masyarakat itu pemerintah juga boleh melakukan gugatan gitu. Jadi badan hukum termasuk badan hukum pemerintah itu. Jadi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu sebetulnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu di pasal 46-nya bisa ada peluang untuk melakukan gugatan-gugatan perlindungan konsumen. Nah, tinggal apakah nanti ini bisa berlanjut, misalnya kalau dari pemerintah merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya gitu kan. Terus dia mengajukan gugatan, tapi berarti gugatannya ke siapa produsennya? Pertamina. Masa pemerintah gugat pemerintah? Itu kan juga jadi masalah pasti gitu. Jadi akan aneh gitu kan. BUMN itu adalah alatnya pemerintah untuk cari untung, tapi ternyata di sini ada fraud, ada kesalahan di internal Pertamina yang itu kemudian merugikan konsumen. Yang kalau memang pemerintah mau melindungi warga negara sebagai konsumen, dia mau gugat Pertamina sendiri, ya itu agak aneh. Apabila dugaan oplosan ini benar terbukti, maka hal ini menyebabkan hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah tercederai, yaitu hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama terjadi selama periode 2018 hingga 2023. Diduga telah mengakibatkan kerugian negara dan konsumen, akibat adanya tindak kejahatan pengoplosan minyak RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax. Kalau masyarakat langsung dia melakukan gugatan class action, itu ada peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara gugatan class action. Di situ repotnya itu karena dia gugatan perwakilan kelompok, harus terbangun klaster-klaster kelompoknya. Jadi misalnya klaster Surabaya diwakili siapa yang dia konsumen.
dan syaratnya terus nanti ada klaster Malang, klaster misalnya kota mana gitu kan. Nah ini tinggal nanti melakukan gugatan atau sidangnya mau di mana, di Jakarta Pusat misalnya, kalau memang itu ternyata klasternya dari seluruh kabupaten kota. Tapi kan pengkondisiannya berat. Atau mungkin sekelompok orang yang ini tapi syaratnya harus memiliki kerugian dan kepentingan yang sama. Kalau kepentingan yang sama kan merasa dirugikan dari produk. Kasus Pertamina ini kan produknya ternyata Pertalite tapi bayarnya Pertamax gitu kan. Nah, di sini memang itu kepentingan kerugiannya apakah sama atau tidak. Nah, ini nanti hakim yang akan menilai. Jadi dari klasternya itu tadi itu benar nggak kamu merasa dirugikan? Nanti orang Surabaya ngomong, saya atas nama warga Surabaya, saya dapat kuasa dari seluruh RW di Surabaya. Tapi ternyata ada sebagian warga di RW tertentu yang dia bukan atau merasa saya nggak berkepentingan itu kok. Nah ini kan jadi akhirnya hubungan hukum yang terbangun sebagai perwakilan kelompok tadi jadi persoalan, jadi kurang solid gitu loh istilahnya di dalam kuasa perwakilan kelompoknya. Nah ini yang agak susah kalau mau mengajukan gugatan class action. Tapi tetap harus ada yang mencoba untuk menguji apakah dari kerugian ini itu harus dari kerugian negara ini kemudian berimplikasi terhadap kerugian sebagai konsumen, supaya penegakan hukum perlindungan konsumennya harus bisa jalan. Paling tidak LSM perlindungan konsumen itu rame-rame aja dia melakukan gugatan, karena dia legal standingnya jelas kan, bahwa saya sebagai lembaga swadaya masyarakat perlindungan konsumen, ambil 2 atau 3 yang memang sebagai pemohon gitu kan, yang nanti bisa dia ajukan dan mempertanyakan kualitas produknya ini nanti diuji. Bener nggak ada selisih produk itu tadi dengan kualitas dan sebagainya, yang mungkin dalam beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah viral kan, sampai ada yang mesinnya rusak atau apalah, itu bisa jadi pintu masuk untuk menguji terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen. Pertamina ini memang sudah cerita lama. Jadi kalau kita ngomongkan tentang Pertamina, ini sudah bagian daripada mafia. Dan ini sudah dipersoalkan oleh Faisal Basri ya, almarhum, yang beliau sangat konsen ini. Jelas beliau mengatakan bahwa Pertamina ini sudah letaknya itu memang sudah menjadi bagian daripada ladang untuk korupsi. Kalau kita persoalkan apakah siapa yang harus dipersalahkan, ya kalau saya pikir sebetulnya yang dipersalahkan itu adalah DPR-nya. Nah, kalau saya katakan salahnya itu jelas, kalau saya mengatakan yang paling salah pokok saat ini itu adalah anggota DPR kita yang sesungguhnya harus menjadi pengawas langsung lahan di situ, tapi ada kecenderungan ini dijadikan sebuah permainan untuk mafia. Dan yang kedua, kalau kita mau menyalahkan itu ya terus terang Presiden, Menteri BUMN harus bertanggung jawab terhadap masalah Pertamina ini. Terlepas daripada saat ini presidennya ganti, kita alhamdulillah dengan pergantian presiden saat ini semua korupsi terbuka dan tidak tertutup kemungkinan. Semuanya sudah mengetahui ada orang-orang dekatnya presiden yang ada di situ. Yang kita patut pertanyakan adalah ada apa dan gunanya untuk apa dia ada di situ. Kok kenapa baru sekarang terungkap? Kalau saya bicara siapa yang harus bertanggung jawab di situ, maka yang bertanggung jawab adalah presiden. Presidennya tentu saja bukan presiden sekarang, tapi Presiden Jokowi. Ini bukan berdasarkan kebencian Presiden Jokowi. Dan yang kedua, Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina tentulah harus bertanggung jawab. Itu. Konsumen dijanjikan RON 92 Pertamax dengan harga yang lebih mahal, malah mendapatkan RON 90 Pertalite yang lebih rendah. Selain itu juga merampas hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
Terkait kerugian yang dialami konsumen, maka masyarakat berhak untuk menggugat dan meminta ganti rugi kepada PT Pertamina melalui mekanisme gugatan yang telah diatur dalam perundang-undangan, salah satunya dapat secara bersama-sama class action. Aspek hukumnya bisa macam-macam. Kalau aspek hukum pidana korupsi sudah jalan ya. Terus mungkin juga pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ini. Jadi ada penipuan kan gitu, ada informasi yang nggak benar dalam produk itu kan di Undang-Undang Konsumen kan ada beberapa pasal-pasal pidana itu juga. Itu bisa dicoba dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Terus kalau siapa yang dilaporkan? Produsen. Kita lihat produsennya siapa. Kalau memang Pertamina ya Pertamina yang digugat. Jadi artinya BUMN. Nah, kualitas terlapornya yang sekuat dan sebesar BUMN itu dalam kondisi seperti sekarang, ini apakah masyarakat punya kemampuan penekan untuk memang menjadikan BUMN itu atau pengurus BUMN-nya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi kadang-kadang juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada proses mediasi. Kalau yang diambil jalur perdatanya, jadi selain pidana tadi, jalur perdatanya adalah mediasi untuk kemudian ganti ruginya ini seperti apa. Dalam beberapa kasus di luar negeri tapi ya, itu ada yang kemudian kasus nyata yang sampai difilmkan itu ada film Erin Brockovich. Jadi sebuah perusahaan yang menyebabkan pencemaran ke minum satu warga wilayah desa atau distrik gitu ya. Nah itu yang terus akhirnya perusahaan ini harus ngasih ganti rugi itu. Nah apakah misalnya nanti sebelum ada gugatan ini, sebelum ada mediasi disepakati Pertamina memberikan diskon selama 1 tahun misalnya gitu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ganti ruginya dari apa yang diperbuat oleh oknum-oknum atau orang-orang yang sudah tertangkap dan sudah terungkap perilaku jahatnya dengan melakukan pelanggaran baik itu korupsi maupun pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah itu bisa. Jadi sebagai itikat baik ditunjukkan selaku produsen mengembalikan lagi kepercayaan supaya Pertamina itu diyakini bahwa yang dijual itu sudah bukan bensin oplosan atau sesuatu produk yang tidak berkualitas. Nah itu banyak pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan sebagai produsen. Gitu. Pihak berwenang harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku. Pihak Pertamina juga dituntut bersikap transparan dalam memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen mengenai kualitas produk bahan bakar yang dijual. Pertamina harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat praktik pengoplosan ini, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi bahan bakar untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Nah, untuk menyikapi ini polisi maupun KPK harus mencari orang yang jujur. Terus terang saat ini Indonesia itu banyak orang pinter, tapi orang jujur. Nah, orang jujur ini sesungguhnya mampu bisa dicari dengan cara mencari dulu caranya Faisal Basri memilih orang-orang Pertamina, orang-orang yang duduk di Pertamina untuk mengelola Pertamina. Dan ini ahli-ahli semuanya dikumpulkan, lantas dari hulu sampai hilirnya ditarik. Kenapa kok sampai bisa begini? Kenapa kok sampai ada korupsi? Kenapa? Ini rangkaiannya semuanya ini kalau tidak dilakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah ada semacam lokalisir perkara. Nah, ini saya takutkan Pertamina nanti juga seperti ini. Peristiwa Pertamina apapun yang terjadi, Pertamina adalah bagian daripada mafioso di Indonesia. Mafioso yang di situ duitnya bukan main. Indonesia itu rusaknya bukan karena
karena nasab atau karena apa, tapi karena korupsi. Sekali lagi karena korupsi, dan ini korupsinya sudah menggurita. Dan ini alhamdulillah Pak Prabowo mulai membuka ini yang sekarang menjadi harapan saya sebagai rakyat, itu adalah membuka bagaimana polisi mencari ahli, bukan ahlinya ahli yang jujur, yang berbicara apa adanya. Dan KPK kalau bisa juga segera turun tangan, karena ini saat ini ada di Kejaksaan Agung. Jaksa Agung harus benar-benar mencari saksi yang benar-benar integritasnya dan kualitasnya tidak diragukan. Baru-baru ini terkuak 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang PT Pertamina Patraniaga. Tersangka beberapa diantaranya petinggi Pertamina melakukan pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan minyak yang kualitasnya lebih rendah. Akibatnya, negara rugi hingga Rp968,5 triliun selama 2018 sampai 2023. Kalau perkara korupsi kan undang-undang korupsi punya batasan-batasan ya. Jadi kalau memang terbukti terus tanggung jawab dari orang perorangan itu diputuskan oleh pengadilan harus bertanggung jawab sejauh mana, apakah memang sampai dia harus mempertanggungjawabkannya itu sampai dihukum berat atau semakin lebih berat lagi atau terberat gitu ya. Kan ancaman hukuman kan bertingkat gitu, jadi karena tindak pidana itu kan tergantung dari niat jahatnya, apakah memang komposisi di dalam internal Pertamina atau di Patraniaganya atau di suppliernya itu yang perusahaan-perusahaan swasta itu kan tingkat sebagai otak pelaku itu pasti lebih berat. Yang turut serta membantu kan gitu, itu seperti apa? Itu kan nanti bisa diukur dari fakta persidangan. Jadi memang kita tidak bisa menghakiminya sekarang, tapi paling tidak batasan-batasan untuk membuat efek jera dan juga tidak lagi terulang semacam hal ini di institusi atau di lembaga yang sudah dipercaya dan kemudian mengandung tanggung jawab harkat hidup orang banyak gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nilai kerugian semakin banyak orang ya hakim pasti akan melihat bahwa efek kerugiannya ini menimpa semakin banyak orang yang bisa dirasakan langsung dan membawa dampak atau akibat yang memang menyengsarakan masyarakat, pasti hukumannya harus lebih berat dibanding kasus-kasus korupsi lainnya gitu. Kasus terbongkarnya mega korupsi di Pertamina ini berawal dari laporan atau keluhan warga terkait kualitas BBM jenis Pertamax yang dianggap jelek. Dengan adanya temuan tersebut, langsung melakukan pengamatan lanjutan hingga pengumpulan data. Keluhan masyarakat itu berbanding lurus dengan temuan kenaikan Pertamax hingga subsidi pemerintah yang besar dan dirasa tidak perlu diberikan. Temuan-temuan tersebut ternyata bermuara dari dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga.